Bismillahirrahmanirrahim. Babu jawazil akhdhi min ghairi mas'alatin. Bab mertelaaken wenangi ngalap. Ngalap itu mengambil, boleh mengambil pemberian min ghairi mas'alatin saking tanpa njaluk. Boleh menerima pemberian kalau tidak minta. Wala tatallu'in lan tanpa kepingin ilaihi maring makhudz niku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minta-minta kecuali kalau memang darurat. Tetapi kalau tidak minta diberi itu boleh. An Salim bin Abdullah bin Umar, dan riwayatakan saking sahabat Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu an abihi saking bapak Salim rupane Abdullah ibni Umar, an Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhum, alhamdulillah. Qala dawu sapa Sayyidina Umar, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'tini aweh sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun al-ata'a ing peparing. Alhamdulillah. Sayyidina Umar pernah diberi sesuatu oleh Kanjeng Nabi. Fa'aqulu mongko ngucap ingsun a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. A'tihi maring ana tuan hi ing niku wau ata man ing wong huwa kang utawi man iku afqaru luweh melarat ilaihi to luweh butuh ilaihi maring ma minni timbang saking ingsun. Sayyidina Umar diberi sesuatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Sayyidina Umar tidak mau. Jadi sahabat itu seperti itu. Beliau mengatakan, Kanjeng Nabi, berikan saja pada orang yang lebih butuh timbang saya. Jadi ini sifat mulia dari sahabat. Tidak mau rebutan, tidak mau serakah. Sayyidina Umar ini diberi, tidak minta diberi. Ini Sayyidina Umar. Umar mengatakan, Nabi, berikan orang yang lebih butuh daripada saya. Artinya beliau tidak ingin menerima selama ada orang lain yang lebih membutuhkan. Ini salah satu sikap yang mulia ya. Mendahulukan kepentingan orang lain. Padahal beliau ini tidak minta, dikasih. Sayyidina Umar dikasih oleh Kanjeng Nabi, tapi dengan sopan Sayyidina Umar bilang berikan orang lain yang lebih memerlukan. Ini sunnah ya, mendahulukan kepentingan orang lain. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi diwang khudhu ngalapo sirahu ing mengkono atau alhamdulillah. Idza ja'aka nalikani teko opo atok ka ing sira
min hadzal mali saking ikilah bondo apa syai'un suci-wici wa anta hale utawi sira iku ghairu musyrifin ora kepingin tidak menginginkan wala sailin dan ora kang jaluk fakhudhu monggo ngalapo sira hu ing ata wa tamawwalhu lan gawe modal jadikan modal tamawwal fatamawwalhu monggo ndadekno modal sira hu ing ata fa in syi'ta lamun mangan sira lamun karep sira lek kon karep kulhu mangano sira hu ing mengkono ata wa in syi'ta lamun karep sira tasaddaq ya sedekah sira bi iklan ata wa mau te perkara lakang ora tumeka apa ma ing sira ya fala tudbihu mongko aja bronto sira aja ngenutno sira hu ing ma nafsaka ing awak sira. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika Sayyidina Umar diberi pemberian oleh Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar tidak mau. Sayyidina Umar minta supaya diserahkan orang lain yang lebih butuh. Terus Nabi berkata, Umar, ambil saja. Kalau kamu tidak minta, kalau kamu tidak ingin memang diberi, terima saja. Artinya menerima pemberian itu boleh. Boleh. Ambil, kalau kamu diberi ambil, asalkan kamu tidak minta-minta. Terus bagaimana? Ya terserah kamu. Boleh harta ini kamu simpen, kamu jadikan modal ya, supaya berkembang, atau kamu berikan pada orang lain, asalkan kamu tidak minta. Tapi kalau kamu itu tidak diberi, ya jangan minta. Jadi ini Rasulullah SAW menyuruh supaya kalau diberi diambil saja. Kalau memang kita itu tidak butuh, ya sering saya itu diberi orang, saya berikan orang, tidak apa-apa, terima aja, supaya orangnya itu senang yang memberi itu loh. Sama dengan dulu saya merasa nggak enak ada orang miskin memberi umpamanya. Ternyata Mbak Makhrus dulu juga begitu. Kalau ada orang memberi ya diterima. Walaupun Mbak Makhrus itu ya yang kaya, tapi kalau ada orang wali santri umpamanya memberi sesuatu diterima, supaya dia senang. Perkara setelah itu mungkin oleh beliau dikasihkan orang lain. Tapi kalau kita tidak minta, itu supaya diterima. Kadang orang itu memang ingin memberi. Ya kadang ada orang itu memberi ya sesuatu yang ya mungkin sangat murah lah apa gitu. Tapi ya terimalah supaya dia senang. Jadi kalau ada orang memberi dan kita tidak minta, ya diterima saja. Boleh itu kita pakai sendiri, atau kalau kita tidak perlu, berikan itu pada orang lain. Yang penting kamu jangan minta-minta ya. Qala dawu sapa Salim, rawini niki Salim bin Abdullah, fakana mongko ono sapa Abdullah bin Umar iku la yas'alu ora tahu njaluk sapa Abdullah ahadan ing wong suwiji, ora tahu njaluk syai'an ing suwiji-wiji.
Abdullah bin Umar tidak pernah minta apapun, tapi ya wala yaruddu lan ora nolak sapa mengkono sinten wau Abdullah syai'an ing suwi-wiji. Dia tidak pernah minta dan tidak pernah menolak. U'tiyahu kang den paringi sapa mengkono Abdullah hu ing syai'. Muttafaqun alaih, ay hadzal hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis ini hadis sahih di mana ada beberapa nasihat. Yang pertama, hendaklah kita mendahulukan kepentingan orang lain. Sayyidina Umar diberi, dia menjawab, Nabi berikan orang yang lebih butuh ya. Kalau memang kita tidak butuh, ya berikan pada orang lain. Akan tetapi kalau kita memang diberi, itu boleh selama kita tidak minta-minta dan kita tidak mengharapkan. Boleh kita menerima pemberian, boleh ya. Dan itu bisa kita gunakan untuk dikembangkan atau diberikan pada orang lain. Kalau musrifun bisin al-mu'jamah ay muttali'un tegese kang kepingin ya, muttali' ilaihi maring mengkono syai'. Terus babul hathi alal akli min amali yadih. Bab menerangkan tentang menganjurkan. Hathi ini gegere. Gegere itu tutung gegere, menganjurkan. Alal akli ing atase mangan min amali yadihi saking penggaweane tangane wong. Anjuran agar kita makan dari pendapatan kita. Kita ini harus berusaha mencukupi kebutuhan kita sendiri. Wa ta'affufi lan merti ngrekso, berusaha menjaga, jangan minta. Wa ta'arudi lan amrih madhab. Ta'arud itu berusaha lil i'ta'i maring paring. Hendaknya kita itu berusaha bisa memberi. Bihi kelawan mengkono-mengkono niku wau amal anis suali ninggal saking jaluk. Ini etika yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita berusaha mencukupi kebutuhan diri dan jangan minta-minta pada orang lain. Qala dawu sapa Allah Ta'ala fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiyat nalikane den tekani apa as-shalatu shalah. Kalau sudah rampung melakukan sholat, fantashiru mongko gumelaro, bersebaranlah kamu, hendaknya bertebar fil ardi ing dalam bumi, yang kemana-mana. Wabtaghu lan amriyosiro nyupriyosiro min fadlillahi saking anugrahi Gusti Allah. Surat Al-Jum'ah. Ini perintah. Kalau sudah sholat,
hendaknya kemudian bekerja ya, mencari nafkah dimanapun ya. Jangan malas bergerak. Jadi kalau sudah sholat ya bekerja. Hidup ini harus imbang. Ya beribadah ya bekerja. An Abi Abdullah Zubair bin Awam radhiyallahu an qala iku sapa ngantuk ciwir. Qala dawu sapa Abdullah radhiyallahu an qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyahuda yukti oleh ngalap sapa ahadukum salah suci sira kabeh. Kalau kamu itu mengambil ahbulahu ing pira-pira tampar itu tali. Kalau kamu bekerja mencari tali ya. Maksudnya pada zaman dulu salah satu profesi itu cari kayu bakar, diikat bawa tali. Kalau kamu mau bekerja bawa tali, bawa tampar, pergi ke hutan ngambil kayu ya. Ini zaman dulu. Contoh pekerjaan yang gampang. Ya kalau hari ini ya macam-macam, bisa jual beli online ya. Artinya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Sumayati nuli nekani sapa wong al jabala ing gunung. Fayati muli nekani sapa wong bi huzmatin kelawan sak bongkokan. Sak niki bongkokan apa? Min hatobin saking kayu. Kalau orang itu mau kerja bawa tali, pergi ke hutan ambil kayu sak bongkok dipikul ya. Ala dhuhrihi ing atase gegere mengkono ahad fayabi'aha nuli adol sapa ahad ha ing mengkono huzma fayakufa nuli nyegah sapa Allah biha klan mengkono huzma wajhahu ing kehormatan wajahe man enggak jaluk bekerja dengan cara cari kayu iku khairun luwih bagus lahu kedue ahad min ayyas ala timbang saking yen to njaluk sapa mengkono sinten niku wau ahad annasa ing menungso. Kalau kamu mau bekerja walaupun itu pekerjaan yang remeh ya. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan kerja cari kayu. Artinya pekerjaan yang mungkin dianggap nggak keren. Kerja cari kayu. Artinya profesi yang mungkin dianggap oleh sebagian orang itu nggak keren, nggak gaya. Bukan dagang, bukan bisnis, bukan ekspor ya. Tetapi pekerjaan apapun ya. Makanya Nabi memberi contoh kalau kamu mau pergi cari kayu. Ini kan pekerjaan yang tidak butuh intelek, cuma butuh kuat. Kerja kasar istilahnya kalau kamu kerja kasar. Coro sakniki nguli ya. Pekerjaan yang dianggap tidak gengsi atau tidak keren. Zaman Rasulullah SAW itu pekerjaan cari kayu. Kan gampang cari kayu sama apa? Buding pergi ke hutan ambil kayu sak bongkok dipikul dijual buat makan ya kan murah, hanya kerja kasar. Itu lebih bagus
daripada kamu minta-minta. Atauhu paring sapa nas paring hu ing ahad au mana'uhu utawa nyegah sapa nas hu ing ahad. Rawahul Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita ini mau bekerja, agar semua orang itu berusaha mencukupi dirinya walaupun dengan pekerjaan yang ringan atau remeh, walaupun kerjaannya cuma cari kayu. Kalau saat ini nguli ya. Walaupun pekerjaan itu dianggap remeh oleh orang ya, itu lebih bagus ya. Kamu bekerja ya apa yang gak keren, tukang sampah umpamanya, itu lebih bagus daripada kamu nganggur minta-minta pada orang lain. Artinya berusahalah agar kita ini mau bekerja, jangan mengandalkan hidup pada pertolongan orang lain. Hendaknya bekerja yang halal, walaupun itu dianggap remeh. Bakul sate itu badine akeh rek. Sego goreng, cilok, ya dagang atau apa, ataupun kuli, ataupun tukang sampah. Yang penting kamu harus mau kerja ya, yang halal, walaupun itu dianggap pekerjaan yang remeh bagi orang lain. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan supaya tidak minta-minta ya. Minta-minta itu tidak baik ya. Minta-minta itu jelek menurut pandangan syariah ya. Kecuali kalau memang dia betul-betul membutuhkan. Artinya agama Islam ini mengajarkan agar kita hidup terhormat, agar kamu itu hidup wajar, jangan jadi pengemis ya. Ya nyambut gawe terserah rek. Jangan menganggap hina pekerjaan apapun. Yang penting itu pekerjaan halal. Ojo isin bakul tempe, bakul cilok, jangan malu, tidak usah malu. Pekerjaan itu semuanya bagus ya. Kita tidak usah pilih-pilih. Umpamanya memang ono ing nguli, ya gak apa-apa. Tetapi yang harus kamu ingat, kamu harus belajar dari orang lain. Jadi bekerja ya, ini rahasianya. Orang bekerja itu harus belajar. Bekerjalah untuk belajar, bukan sekedar bekerja untuk mencari uang. Contoh, kalau seandainya kamu nguli, umpama niki nguli, kamu harus belajar bagaimana bisa menjadi tukang. Jadi kamu berproses. Oh, cara ngeduk luluh, caranya apa namanya itu masang foto, pasang ini itu, sehingga kamu nanti dari kuli naik ke tukang, naik ke mandor, naik pemborong. Nah, itulah. Jadi bekerja ini harus ada dedikasi untuk belajar. Umpamanya gampangane kon niku ngernet terus belajar jadi supir. Atau kamu bekerja ikut di warung umpamanya, ya kamu harus belajar bagaimana cara masak, cara jual, sehingga nanti kamu bisa bikin warung sendiri. Ini harus berproses. Jangan puas hanya menjadi kuli. Kalau kuli itu gak mikir, sepenting nguli, mikul, semen, nguli, nah itu gak bisa, gak maju. Dimanapun kamu bekerja, kamu harus ada posisi belajar. Dulu ada santri sini,
anak Sidomulyo, Malang Selatan. Dia kerja di Kendari, ikut orang. Yaitu saya tanya, kamu kerja apa? Saya ikut mebel. Saya bilang, kamu harus belajar bagaimana cara berdagang mebel. Kulak di mana, jual di mana, bagaimana proses. Sekarang dia sudah jadi juragan mebel. Jadi kamu harus ada motivasi bekerja untuk belajar supaya hidupmu meningkat. Ada wali murid asalnya kuli, dari tukang, sekarang jadi pemborong. Nah seperti itu ya. Jadi hidup ini harus terus belajar. Apapun itu kita pasti bisa. Ya kamu mau belajar jualan online umpamanya, ya takon, ya apa carane? Wong sekarang ini alhamdulillah teknologi sangat maju. Kamu bisa niru apapun di YouTube. Kamu mau bikin apa di YouTube itu resep semua ada. Umpamanya kamu mau bikin bakso ceker, bakso ini itu resep ada. Kamu bisa belajar supaya kamu jualan itu maju, gak ngunu-ngunu tok. Oh ini umpamanya di menu baru, apa itu bakso beranak. Ini kan menu baru. Apa kamu harus berimprovisasi? Itu bisa kamu pelajari hari ini gratis. Di mana? Di YouTube, di Google ya. Jadi kamu harus mau belajar. Yang penting harus ada semangat wira usaha ya. Kalau kamu mau berusaha pasti bisa ya. Yang penting kamu harus mau belajar. Oh bagaimana kalau usaha bikin warung umpamanya, bagaimana jualan, bagaimana promosi, bagaimana melayani pelanggan. Kamu harus belajar, pasti bisa. Kalau kamu mau belajar apapun, kalau orang lain bisa, kamu pasti bisa. Yang penting kamu mau belajar. Hendaknya kita ini mempunyai semangat wirausaha. Kalau zaman dulu santri-santri ini semangat jadi pedagang, karena zaman dulu ijazahnya nggak diakui. Ya. Pondok-pondok zaman dulu itu ijazahnya kan tidak disetarakan. Beda sekarang semua kan diakui, SMK, Aliyah, SMA, ijazahnya diakui. Zaman dulu saya pondok di Lirboyo, ijazahnya nggak diakui, ijazahnya tulisannya Arab. Ya dianggap jimat. Yo ijazah. Karena ijazahnya tidak laku, maka kita berusaha untuk jadi pengusaha. Sebab pengusaha nggak perlu ijazah. Kon dodol sego goreng, nggak perlu ijazah. Pokoknya kon nang pikir rembong go kompor, dodol sego goreng. Pengusaha tidak perlu ijazah. Makanya generasi santri zaman dulu banyak yang jadi pengusaha. Sebab mereka ijazahnya itu nggak payu, sehingga hidup tidak mengandalkan ijazah. Maka mereka ya ke pasar. Dulu saya jualan gula, jualan tebu. Ya pergi ke Plasemen, pergi ke pabrik gula, lihat di situ, tanya-tanya, nggak perlu ijazah. Dagang tidak perlu ijazah. Sehingga orang-orang dulu itu kreatif. Bisa pengantuk. Santri-santri zaman dulu itu berani, nekat, karena dia tidak punya ijazah. Zaman dulu kan ijazahnya pondok nggak diakui. Masih belum ada muadalah, masih belum ada kesetaraan. Sehingga santri-santri pada zaman dulu itu lebih berani. Ya, dagang, tani, apa, dia berusaha mandiri. Hari ini karena mereka sudah punya ijazah, malah lebih sulit. Sebab dia bingung cari lowongan pekerjaan.
tidak mau belajar bekerja sendiri. Banyak mahasiswa sarjana nganggur atau kerjanya itu nggak pantas. Saya punya teman, anaknya pejabat, bapaknya dulu pejabat, kaya, tapi karena pikirannya itu kepingin jadi pegawai. Nah ini, ya akhirnya dia jadi pegawai di perusahaan kecil yang menurut saya ngapain dia punya modal. Lebih baik dia dagang, lebih baik dia buka toko, buka apa. Tapi mentalnya mental sebagian dari kita itu lebih senang jadi pegawai. Sehingga walaupun sebetulnya dia itu bisa usaha sendiri, tapi lebih senang jadi pegawai negeri, lebih senang jadi pegawai kantor. Padahal kerja di kantor itu nggak enak. Maksud saya terbatas. Lebih enak jadi pengusaha. Kalau kamu kerja di kantor, oh kamu harus izin, mau pergi izin, absen pagi sore, gak enak. Kalau kamu jadi pengusaha, ya sudah memang berat pertama. Kalau usaha sudah jalan, kamu bisa jalan-jalan santai. Duwe warung wis mlaku nang Amerika, santai warung wis mlaku. Tapi lek kon pegawai negeri, izin. Izin ngono. Repot kayak soal dindi. Makanya kalau ayah saya itu nggak kepingin saya jadi pegawai, apalagi pegawai negeri, itu jauh. Ayah saya tidak ingin anaknya jadi pegawai negeri. Bahkan dulu saya dibilang sama ayah saya, kalau kamu masih bisa makan, jangan jadi pegawai negeri. Saya pikir memang betul. Seandainya saya jadi pegawai negeri, tidak bisa kemana-mana, tiap hari absen, kerja absen. Karena saya bukan pegawai negeri, ya saya bisa kemana-mana, seneng-senengku dewe. Saya tidak punya kantor, tidak pernah absen. Turu ya turu, lungo ya lungo, enak. Setiap saat saya bisa pergi. Ini loh kebebasan finansial. Enak jadi pengusaha. Yo nyambut gawe tetep masih kiai yo kudu nyambut gawe, mbok terus kiai gratis barang gratis ngono ora yo. Tuku beras mosok terus gratis enggak, yo tetep nyambut gawe. Tapi lebih enak hidup wirausaha ya. Lebih enak hidup jadi pengusaha walaupun kecil. Ya wis pengusaha apalah, mulai dari bakso lah atau apalah ya. Enak jadi pengusaha. Waktunya bebas, kerjanya bebas ya. Bakul sate bakul sate itu untungnya banyak. Apalagi pasar loak, badine akeh. Sampah dijual jadi uang. Itu banyak profesi yang sebetulnya banyak uang. Contohnya tukang loak itu, barang elek-elek jadi duit ternyata. Lihat itu di utara terminal Gadang itu, bos besi tua, kaya raya. Jualannya yo rosokan, tapi rosokan nek sak gandeng. Yusuki. Makanya ini semangat wirausaha. Rasulullah SAW mengajarkan sebaiknya kita bekerja dengan tangan kita sendiri. Bahasa sekarang, jadilah pengusaha, jadilah santri wira usaha. Wis rek ojo bumung dadi pegawai. Saya ndak ingin jadi pegawai. Makanya anak-anak saya mondok, saya ndak ingin jadi pegawai. Jadi bos, jadi jeragan, mentalnya dibangun. Moga-moga semua diberi rezeki yang berlimpah. Amin Allahumma amin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.